Selamat pagi anak-anak. Sudah, silakan duduk. Ya, sebelum kita belajar, karena ini kita punya pertemuan pertama toh. Kemarin memang Pak Guru sudah perkenalkan singkat. Namun karena hari ini pertemuan kita di pelajaran IPS, Pak Guru akan memperkenalkan Pak Guru punya nama lebih jelas lagi. Pak Guru punya diri. Ya, Pak Guru bernama Marlis Jonathan Wakole, SPD. Pak Guru bertugas di SMP 2 Homeo. Tahu Homeo? Ya, di Sugapa, di Intan Jaya. Nah, Pak Guru kebetulan lolos PPG dan Pak Guru dapat di kampus Universitas Negeri Malang. Nah, mata pelajaran yang Pak Guru ajar, ya kalian sudah tahu, pelajaran IPS. Terus alamat Pak Guru juga tinggal di Nabire. Pak Guru tinggal di Nabire, Pak Guru kos karena tidak ada keluarga, Pak Guru kos di Malompo. Pak Guru kos di Malompo, Jalan Samratulangi, Kompleks Pakarena, Malompo Atas. Nah, itu Pak Guru punya nomor HP kalau nanti mau diambil untuk kita, karena nanti sesuai sudah bicara dengan Ibu Rizka, jadi nanti ada 8 pertemuan sisa ya, Bu. Jadi nanti Pak Guru yang mengajar sampai selesai. Jadi nanti kalau ada tugas apa yang berkaitan dengan pelajaran, nanti bisa tanyakan juga. Itu email Pak Guru. Nah, ini perkenalan singkat. Mungkin selanjutnya nanti baru kita saling kenal di proses pembelajaran. Ya anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Kenapa sakit? Batuk? Oh iya, istirahat. Jangan terlalu begadang toh. Jangan terlalu begadang malam, jalan-jalan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari, biasanya apa dulu? Doa. Oh tadi sudah toh? Berarti kita skip. Oke, Pak Guru absen dulu. Pak Guru kalau panggil, angkat tangan ya. Agar Ukago. Oh ya. Oke, terima kasih. Alex Fredinat Masoka. Alex. Ana Taronce Binur. Oh ya maaf ya, salah tadi. Ariyadi Robert Rumabar. Oh tadi ada Pak Wali Kelas bilang ada izin kah? 2 orang, siapa? Vero. Adik-adik Alfa toh? Oke. Ya, ada dong nama sudah susah sekali nih. Cova Moritz Mangkaleu. Kova Moritz atau Cova? Cova Moritz. Oke. Damiana Esther Kotoki. Sakit. Oh, ini sakit. Danira Sinti Murib. Oh, ini yang izin. Terus yang izin siapa lagi? Veronica Murib. Deo Pria Utama. Mana Deo? Oh iya Deo. Effendi Japugau. Oh Japugau. Orang Moni. Veronica Murib. Oh ini yang izin. Oh ya tadi itu. Aduh. Pak Guru selupa ini. Vivi Adriana Andoi. Vivi. Gracia Faith Karina Nugro. Biasa dipanggil siapa? Gracia? Grace? Oh Faith. Oh Faith. Faith. Iskia Dionsani. Iskia. Isanova Oliver Rahandra. Pila, nom panjang sampai.
Jesslyn Gio. Hadir. Oh, Jesslyn. Keisa Florencia Yapari. Hadir. Oh, Keisha. Iza. Keisa Keisa toh? Malati Ayomi. Malati Ayomi. Marcelino Christian Nawipa. Pak Guru belum kenal, jadi Pak Guru absen satu-satu ya. Tidak apa-apa tuh? Oke. Meliana Aurel. Oh, panggil Meli. Oke. Morrison Liao. Morrison. Biasa panggil apa? Morris. Oh, Mi. Oh, ya. Nanjekla Yobe. Nanjekla. Panggil Jekla. Oke. Neti Jane Maniba. Neti. Rafael Hatorongan Manalu. Rafael. Oke, Rafael. Reinhard. Oh ya, Reinhard Dasia Tanggalayuk. Oh, Reinhard. Oke. Yosua Mercy Tamasou. Oke, Yosua. Juliana Arfusau. Hadir. Zelika Evangelista Sembor. Woi, mantap. Zelika. Karena Pak Guru juga belum terlalu akrab, belum terlalu kenal kalian baik-baik. Nanti kalau Pak Guru masih panggil adik-adik, adik-adik satu toh? Oke. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengaruh interaksi sosial antar ruang. Nah, coba kalian buka di halaman 26 buku kalian. Sudah? Nah, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan di Indonesia itu perubahannya itu apa-apa saja? Siapa yang bisa bilang? Oke, apa? Ini masih semuanya apa? Baca satu saja. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Apa itu? Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Terus ada perubahan apa lagi? Perubahan? Ya, terus apa lagi? Ya. Terus ada lagi? Nah, interaksi antar ruang itu menyebabkan perubahan. Nah, di dalam perubahan itu akan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Itu mata pencarian, kehidupan sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, di pembelajaran kita kali ini, sebelum Pak Guru mau kasih tahu materinya apa, mungkin kalian bisa perhatikan gambar yang di depan. Nah, ada gambar-gambar apa saja itu? Ada gambar apa? Gambar satu tuh gambar apa? Berbincang-bincang, komunikasi, ya. Terus yang kedua, orang main HP, chatting, main Facebook, toh? Sama seperti kalian biasa main Facebook, main WA, IG, toh? Nah, yang ketiga ada apa itu? Yang ketiga ada guru yang salim sama guru. Yang keempat, anak-anak lagi mendengar penjelasan dari. ya, anak-anak lagi mendengar penjelasan dari Pak Guru. Nah, dari gambar-gambar tadi ada interaksi, ada guru yang saling, anak murid yang saling ke guru, orang chatting. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa?
Mau belajar apa? Ayo, ayo. Biasa kalau orang chatting-chatting tuh apa? Bicara tentang apa? Belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial itu orang berbincang-bincang, komunikasi. Toh? Oke, lebih jelasnya kita lanjut. Nah, materi kita masih pada materi bab 2. Jadi Pak Guru mengulang lagi materi yang sudah disampaikan kemarin oleh Ibu Beriska. Nah, materi bab 2 itu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, submaterinya yang akan kita pelajari di hari ini yaitu tentang interaksi sosial, yaitu pengertian, tujuan, syarat interaksi sosial. Syarat-syaratnya apa saja? Pengertian interaksi sosial itu apa? Kemudian tujuannya apa? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan manusia melakukan interaksi sosial. Menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Keempat, mendeskripsikan pengertian kontak sosial. Yang kelima, menjelaskan contoh kontak sosial. Yang keenam, mendeskripsikan pengertian komunikasi sosial. Dan yang ketujuh, menjelaskan contoh komunikasi sosial. Oke. Baik. Tadi kalian sudah sempat lihat toh? Nah, sebelum kita mulai dalam proses belajar mengajar, kegiatan inti. Nah, Pak Guru mau kita merefresh kita punya diri dulu supaya jangan tegang-tegang, siapa tahu mungkin ada masih mengantuk. Ini ada ice breaking, ini penguin dance. Jadi Pak Guru minta semua berdiri dulu, berdiri. Yang sakit boleh duduk, tapi jangan sakit bikin-bikin. Ini muka semua sehat baru. Ya. Kasih jarak-jarak boleh nggak Pak? Kasih jarak-jarak. Karena ini goyang toh, ini dance, goyang, penguin dance, jadi kasih jarak sedikit. Oke? Bagaimana? Bisa? Kita nonton satu-satu pelan-pelan dulu. Nanti kalau salah baru kita ulang lagi. Oke, sama-sama. 5, 4, 3, 2. Ya, ini penguin, ini gaya penguin. Iya, goyang supaya jamin ngantuk, goyang. Ya, ini biasa penguin begini toh. Nah, ini penguin dance. Ya. Ya, goyang bergerak supaya jamin ngantuk. Ini muka-muka ngantuk semua ini. Goyang, iya. Ulang. Penguin. Patah kepala. Bagaimana? Bisa? Atau bagaimana? Melanjut lagi? Atau mau ulang? Yang masih mengantuk mana? Masih mengantuk? Coba angkat tangan. Siapa masih mengantuk? Oh, sudah. Oke, duduk. Masih pagi toh, baru jam 9, jangan mengantuk dulu. Kemudian ini PKS kan 2 jam, tapi jam PKN 3 jam, kita pakai 2 jam saja, atau sampai jam 3 jam. Jam PKN kan 3 jam, tapi kita pakai 2 jam saja. Oh. Ya, sambil buka buku. Siapa yang bisa menjawab pengertian sosial atau tanpa buka buku? Siapa yang bisa jelaskan
menurut dia punya pemahaman, dia punya nalar. Siapa yang bisa kasih tahu? Interaksi sosial itu seperti apa? Coba angkat tangan. Ya, apa interaksi sosial? Ya, berinteraksi dengan orang lain. Ya, Melibatkan dua orang, no? ya betul. Mungkin kita bicara sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Siapa lagi? Siapa lagi? Coba laki-laki. Dari tadi nih perempuan terus ini. Laki-laki mana? Coba laki-laki. Siapa yang bisa kasih jelaskan pengertian interaksi sosial menurut dia punya pandangan, dia punya pemahaman. Apa? Kira-kira interaksi sosial itu apa? Laki-laki? Oh, laki-laki dominan tuh. Ya, oke. Seperti yang tadi sudah teman kasih tahu. Interaksi sosial itu ada interaksi antara satu orang dengan orang lain. Kalau cuma satu orang saya bicara, berarti dia apa? Dia mono tuh, dia gila-gila. Jadi interaksi itu harus ada orang lain, dua orang, toh? Ya. Seperti gambar yang di depan itu. Yang gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar orang beli. Orang beli itu di mana? Di pasar. Ya. Biasa kalau beli di pasar, belanja di pasar, itu datang langsung ambil barang kah? Datang langsung macam ini sayur ini, langsung bikin saja. Ya. Biasanya apa dulu? Ya, tanya, Mama ini satu ikat berapa sayur? Ikan satu tempat berapa? Tidak mungkin kamu datang langsung kamu lari bawa pulang toh? Ya. Jadi harus ada interaksi. Terus yang kedua di bawah tuh gambar apa? Coba, Renat mana Renat? Ah, Renat gambar kedua tuh berapa? Yo, tarik tambang. Kau sepeda main tarik tambang? Maksudnya kau sepeda main tarik tambang belum? Sudah? Pernah. Oh, pernah. Ya, yang kedua itu gambar tarik tambang. Tarik tambang antara tim yang satu dengan tim yang lain. Pak Guru minta satu orang tolong baca dulu yang di slide di depan. Ya, boleh. Silakan. Yo, kita kelas baca. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika satu bertanya, maka dia menjawab. Ya. Jika diminta bantuan, dia membantu. Ya. Jika dia bermain, dia ikut bermain. Ya. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dan manusia lain, baik secara individu maupun dan kelompok. Oke, terima kasih Ketua kelas. Pak Guru minta maaf ya kalau Pak Guru belum hafal kalian punya nama-nama. Pak Guru mau sebut nama tapi Pak Guru tidak ingat. Nah, jadi tadi Ibu Ketua kelas sudah baca. Interaksi sosial itu hubungan antara satu orang dengan orang lain. Jadi kalau misalnya teman ajak main, toh, nah, seperti yang tadi sudah jelaskan, itu hubungan, itu interaksi sosial antara satu orang dengan kelompok. Satu orang dengan kelompok nih seperti sekarang nih, Pak Guru dengan kalian. Pak Guru sendiri, kalian adalah kelompok, kalian siswa, kelompok siswa. Kalau satu orang berarti Pak Guru dengan ketua kelas sendiri berbincang-bincang begitu. Atau ketua kelas dengan teman gitu. Itu satu orang dengan satu orang. Kalau kelompok dengan kelompok seperti tarik tambang, main bola voli, main bola kaki. Nah, kemudian tujuan. Nah, dalam interaksi sosial itu ada tujuan. Nah, tujuannya apa? Apa tujuan interaksi sosial? Siapa yang bisa jawab kira-kira tujuan orang berinteraksi itu apa? Siapa? Ayo. Tujuannya apa orang berinteraksi itu? Dari gambar-gambar yang kalian lihat di depan. Yang pertama itu ada gambar orang belanja di mall. Yang kedua ada di sekolah. Yang ketiga itu gambar apa? Gambar apa? Gambar apa, Mi?
Mei. Yo. Gambar apa itu yang ketiga? Gambar apa itu? Ya, betul. Gambar dokter periksa pasien. Oke. Mei, tolong baca dulu. Tujuan interaksi sosial itu apa? Oh, minta maaf, siapa Mei itu? Mei. Oh, Mei. Oh, ya Mei. Coba baca. Tujuan Manusia melakukan interaksi sosial. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan privat, kebutuhan akan pendidikan dan Kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang. Ya, terima kasih Mei. Jadi, ya, orang berinteraksi itu punya tujuan. Orang ke dokter supaya apa? Supaya periksa, supaya jangan sakit lagi, supaya berobat. Nah, kebutuhan pokok itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Siapa yang tahu kebutuhan sandang itu kebutuhan apa? Pangan itu kebutuhan apa? Papan itu kebutuhan apa? Ada yang masih ingat atau selupa? Pasti selupa. Masih ingat? Sandang itu apa? Siapa? Oh, dong malu-malu untuk jawab sudah. Nanti kami cari sendiri sudah. Malu-malu semua jadi. Pak Guru juga malu-malu lagi. Pak Guru sudah mau bicara. Oke. Kebutuhan pokok ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Kebutuhan untuk pakai, makan, minum, tempat tinggal. Nah, seperti itu. Itu kebutuhan pokok kita. Nah, kemudian syarat. Di dalam orang berinteraksi ada syarat-syarat. Yang pertama ada kontak sosial. Nah, kontak sosial itu seperti apa? Siapa yang bisa jelaskan singkat begitu? Siapa? Coba. Kontak sosial. Coba mana? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oh, bagaimana? Itu ada penjelasan di atas itu. Kontak sosial merupakan hubungan masing-masing pihak dan tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tetapi juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial itu dibedakan menjadi dua. Apa saja? Kontak sosial primer dan sekunder. Pak Guru tanya yang laki-laki saja, yang perempuan jangan jawab. Yang laki-laki dong diam-diam jadi. Kontak sosial primer itu kontak sosial yang bagaimana? Langsung. Contohnya seperti apa? Yang laki-laki saja. Bagaimana? Kalau Pak Guru sudah menjelaskan begini berarti sudah komunikasi. Kalau kontak, jadi kontak itu terjadi sebelum komunikasi. Yang perempuan, kontak sosial primer atau kontak sosial langsung itu seperti apa contohnya? Misalnya kalau kalian yang perempuan biasa baku dapat jalan terus dapat teman ini tuh kasih dah ini kasih dah halo begitu. Nah itu kontak sosial langsung, atau biasa kalau mau ke sekolah, kalau kalian mau ke sekolah kalian biasa apa ke orang tua? Biasa apa? Pamit, salim, ya toh? Atau kamu semua nih habis mandi makan langsung jalan, tak suara-suara orang tua lagi. Iyo. Tidak. Iyo, jadi contoh
kontak sosial primer atau langsung seperti yang tadi Pak Guru jelaskan. Nah, sekarang yang perempuan, kontak sosial sekunder atau kontak sosial yang tidak langsung. Contohnya seperti apa? Seperti apa? Iya, betul. Biasa perempuan suka kirim surat, dia dong tahu. Iya. Ya, kontak sosial langsung itu bisa via surat ataupun bisa lewat WA itu. Hai, halo, atau telepon, halo. Nah, itu kontak sosial. Jadi ada dua kontak sosial apa? Primer dan sekunder. Ya, jadi kalian Pak Guru harap menyimak dengan baik, harus memahami apa yang Pak Guru jelaskan. Karena nanti saat selesai nanti Pak Guru akan bagi kalian contoh TTS. Nah, TTS kalian akan mengerjakan TTS. TTS itu Pak Guru punya bikin soal dari materi yang sudah diajarkan. Semua tahu TTS toh? Tahu ya. TTS itu apa? Iya, teka-teki silang. Jadi nanti di akhir pembelajaran nanti Pak Guru akan bagikan lembar kerja berupa TTS, kalian kerjakan perorangan. Jadi tolong diperhatikan. Itu contoh-contohnya yang tadi kita bicara. Kalau itu siswa cium tangan berarti kontak sosial langsung atau kontak sosial primer. Kemudian orang chatting, nah itu kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Nah itu juga, kemudian video call begitu. Kemudian syarat yang kedua, setelah ada kontak, setelah terjadi kontak, kemudian terjadi apa? Komunikasi. Nah, komunikasi itu seperti apa? Siapa yang tidak bisa berkomunikasi? Pak Guru mau tanya dulu, siapa di sini yang tidak bisa berkomunikasi? Tidak ada, semua bisa. Ya, komunikasi itu bagaimana jadi? Siapa yang bisa jelaskan coba? Komunikasi itu bagaimana? Jelaskan saja, tidak usah pakai pengertian dari buku. Yang penting kalian jelaskan sesuai dengan kalian punya pemahaman. Ciptakan kata-kata sendiri. Apa? Komunikasi itu bagaimana? Nah, ini kalau kamu tidak tahu komunikasi berarti kamu semua ini tidak tahu bicara. Mono? Tidak. Bagaimana, Renard? Berinteraksi dengan seseorang. Ya, komunikasi itu apa? Berinteraksi dengan seseorang. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat Renard. Ya, jadi komunikasi itu berinteraksi dengan orang, berbincang-bincang, entah itu bermain, cerita, duduk, cerita-cerita omong kosong, curhat-curhat. Ya, toh yang perempuan nih biasa curhat-curhat toh, duduk sama-sama 1, 2, 3 orang baru cerita-cerita, berbagi pengalaman. Yang laki-laki duduk mabar, ya toh? Nah, itu komunikasi. Nah, Pak Guru baca ya. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ide, gagasan, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Itu menurut Setiadi. Nomor tahun 2015 halaman 76. Itu ada di buku paket itu, kalian bisa lihat. Nah, komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Jadi ingat, komunikasi muncul setelah kontak sosial. Jadi orang bangun kontak dulu. Hai, halo. Ada kontak dulu, sapa, senyum, baru ada komunikasi. Tidak mungkin udah datang muka marah-marah langsung bicara, ya toh? Jadi ya baku sapa dulu, hormat, halo, atau kipo. Nah, itu. Baru ada komunikasi. Kontak dulu baru komunikasi. Nah, kemudian unsur-unsur dalam komunikasi itu meliputi ada apa saja? Komunikator. Ada pesan. Ya di buku cetak itu ada, bisa lihat.
Ada komunikator, ada apa? Pesan, ada media, kemudian ada komunikan dan umpan balik. Oke. Nah, itu contoh gambar itu. Keluarga lagi berbincang-bincang. Bapak cerita dengan mama, anak-anak. Sekarang Pak Guru mau tanya. Tutup buku dulu, tutup buku. Tutup buku dulu. Yo, laki-laki juga tutup buku. Yang di belakang-belakang tutup buku. Ya. Pertanyaannya ini. Oke. Komunikator itu apa? Komunikan itu apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, oke. Berdiri boleh, berdiri supaya teman-teman juga dengar. Berdiri. Bisa? Berdiri. Oke. Tepuk tangan dulu. Komunikator itu apa? Komunikan itu apa? Komunikator itu adalah yang mengirim pesan ataupun yang memulai pembicaraan gitu, sedangkan komunikan itu yang menerima. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih Pak Guru. Aduh, Pak Guru nih mau sebut-sebut nama tapi Pak Guru tidak tahu namanya nih. Pak Guru lupa-lupa. Nanti kalau pertemuan kedua, ketiga Pak Guru mudah-mudahan bisa ingat kalian nama supaya langsung Pak Guru dan nama saya toh. Oke. Jadi yang sudah teman kasih tahu itu betul sekali. Komunikator itu misalnya sekarang komunikator. Pak Guru sebagai komunikator. Pak Guru yang menyampaikan pesan. Kalian adalah komunikan. Kalian yang menerima pesan. Oke. Ingat komunikator itu orang yang kasih pesan. Komunikan orang yang terima pesan. Bisa? Oke, ingat. Oke, sekarang Pak Guru minta kalian membentuk kelompok. 29. Yang tadi berapa tadi? 2 toh? 29, 23, 27, 3, 24 orang semua. Ini kita 27 terus 2 tidak mau 3 itu 24. Iya, 24 toh. Di absen 29 Pak Guru sudah potong 2 orang yang dicoret itu. Jadi 24 orang semua hari ini toh. 24 orang. Oh iya. Kalian berhitung. Berhitung sampai 4. Mulai dari ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh itu apa? Mengantuk apa? 4. Oh, kurang 1. Oke, yang nanti ada satu kelompok yang kurang yang cuma 5 orang. Yang 1 cari 1, 2 cari 2, 3 cari 3, 4 cari 4. Duduk bentuk kelompok. Satu cari 1. Ingat yang 1 di 1, jangan dia 2 baru dia bilang 1 lagi. Cuma hari berbeda. Oh, kita tarik ini, kok ya? Nanti dong kenal. Saya dulu karena HP ini mati, bukan sampai depan supaya punya itu dulu Pak. Tapi ini sudah. Sudah aman. Sudah? Yo, tanpa suara. Sudah? Sendiri? Ini ada Pak Guru ini tuh pintar-pintar. Kenapa? Yosua kenapa? Biar apa?
Oh, iya. Yo. Ini ke sini. Yo, sini. Nah, baru adik ke sebelah. Ya. Bagaimana? Bisa begitu ya? Sudah pas? Pagar satu lagi. Bisa. Oke. Duduk diam. Sudah diam. Ini. Oh, sudah boleh. Oke. Iya. Ini duduk bentuk kelompok, bukan duduk baku belakang. Yo. Yang mana? Sini sudah cewek, ini dia dulu sama yang sana. Yang siapa? Laki-laki. Iya, yang laki-laki. Fendi. Sudah? Nih, balik ke belakang teman-teman. Ya, kalian oke, sudah? Masih ada lagi yang mau bicara? Sudah? Ya, duduk berkelompok itu berarti duduk berdiskusi dengan teman-teman toh, jangan duduk sendiri-sendiri. Ini adalah LKPD, Pak Guru bagikan, nanti sambil kalian lihat, Pak Guru jelaskan. Sudah kebagian semua? Ya, nanti tentukan ketua kelompok, tentukan sekretaris, siapa yang mau presentasi nanti. Oke? Bisa? Sudah, ketua siapa, sekretaris siapa? Terus nama kelompoknya apa? Oke. Sudah? Sekarang kalian perhatikan di LKPD. Perhatikan. Itu ada nama kelompok. Kalian pilih nama kelompok kalian mau pakai nama apa? Nama pinang kah, mangustan kah, rambutan kah, durian kah? Bebas. Nama cendrawasih kah? Bebas. Kenapa? Iya. Tulis nama kelompok, nama apa? Kemudian nama-nama anggota kelompok. Tulis kalian pun teman-teman punya nama-nama. Setelah sudah, itu ada rangkuman materinya. Kalian lihat gambar nomor 1. Sudah? Buka. Gambar nomor 1. Kalian lihat. Itu ada soalnya di samping. Perintahnya di samping. Gambar di samping. Semua lihat itu ya. Duduk sama-sama. Iya, Pak Guru cuma perintin saya 6 jadi. Bisa. Gambar nomor 1 kalian perhatikan, ada perintahnya di samping. Gambar di samping. Ya, kalian lihat gambar yang gambar di samping, gambar nomor 1 itu. Perintahnya adalah gambar di samping adalah interaksi sosial yang terjadi antara kasih tanda checklist atau centang. Misalnya kalau A itu individu dengan individu, jadi gambar nomor 1 ini gambar apa? Di pasar. Itu interaksi di pasar itu interaksi individu dengan individu kah? Individu dengan kelompok kah? Kelompok dengan kelompok kah? Manusia dengan alam kah? Apa? Menurut kelompok kalian itu apa? Kemudian centang. Pilih jawaban yang benar. Setelah dicentang, kalian jelaskan.
Gambar di atas itu adalah gambar apa? Interaksi antar apa misalnya. Kenapa? Alasannya apa? Kalian tulis di situ. Oke. Setelah jelaskan selesai, kasih contoh yang lain. Misalnya, kalau gambar nomor 1 nih, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Misalnya, interaksi kelompok dengan kelompok. Berarti contoh lain di bawah sini, interaksi kelompok dengan kelompok itu seperti apa? Antara kelompok dengan kelompok, kan banyak orang toh, kelompok yang satu dan kelompok yang satu. Contoh lainnya seperti apa? Contohnya saja, sebutkan contohnya saja. Nah, kemudian gambar yang nomor 2. Gambar nomor 2. Gambar di samping adalah interaksi sosial yang terjadi antara apa? Misalnya itu apa? Individu dengan individu kah? Individu dengan kelompok kah? Kelompok dengan kelompok kah? Manusia dengan alam kah? Kalian pilih yang benar, lalu centang. Kemudian jelaskan dia. Kenapa itu individu dengan individu? Kenapa? Karena itu cuma satu orang dengan satu orang kah? Nah, kasih alasan kalian. Kemudian kasih contoh yang lain yang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga. Ini siapa ini? Ya, ini Jokowi. Ini Jokowi dengan Presiden Cina kalau tidak salah. Ini bendera Cina jadi. Ya, gambar di samping adalah proses terjadinya interaksi sosial yang mana berupa interaksi antar kelompok, komunikasi, interaksi antar individu dengan kelompok, atau kontak. Pilih kira-kira jawaban mana yang tepat sesuai gambar. Bisa? Oke. Kalau sudah, perlu kasih waktu 10 menit untuk kalian diskusi. Ada kemudian. Jangan lupa tulis nama kalian, nama kelompok itu. Nama-nama kelompok, terus nama kelompok, nama-nama anggota kelompok. Nanti ini dikumpulkan.
Kalau ada susah tanya. Bisa? Sisa 2 menit lagi ya? 6 menit. Gerto. Pucuk ya? Gerto, pucuk. 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 Adakah tidak? Iya, menit lagi.
tahu kalau mulai lagi. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Kenapa? Belum selesai? Nanti setelah presentasi kalian punya LKPD dikumpulkan. Pak Guru nilai. Pak Guru nilai, Pak Guru kasih nilai baru Pak Guru serahkan ke dia. Nah setelah LKPD, setelah kalian kerja kelompok nanti kalian kerja DTS lagi. DTS gampang juga. Iya. Nanti kamu sudah kan berbagi kan? Oke, selesai. Oke, selesai. Kelompok mana yang presentasi duluan? Oke, ulang tanya. Bagaimana sudah? Ya, selesai. Waktu selesai. Selesai, 10 menit. Yang kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan presentasi. Kelompok satu mana? Kelompok satu ke mana? Kelompok satu. Kelompok satu. Satu lagi. Dua belakang. Ini tiga. Empat belakang. Ini satu. Ya, oke. Kelompok satu. Bagaimana? Yosua. Yang sudah. Oke, kelompok tiga tuan. Beri aplaus dulu untuk kelompok tiga. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, balas. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, gambar pertama, coba kalian lihat di tugas dari kelompok kalian seperti. Menurut kami itu adalah A, individu dengan individu. Karena jika kita membeli di pasar, maka kita kan berinteraksi atau melibatkan dua orang, yaitu penjual dan pembeli. Nah, contoh lainnya seperti Keisha sedang berkomunikasi dengan Desi. Gambar kedua. Gambar kedua itu menurut kami adalah B, yaitu individu dengan kelompok. Karena seorang pria tersebut atau guru sedang mengajar anak-anak, yaitu yang bisa kita sebut sebagai murid. Contohnya yaitu Pak Guru Mali sedang mengajar IPS di kelas 7A. Gambar ketiga. Menurut kami, gambar ketiga itu merupakan kontak karena kita melihat dua orang yang sedang bersama, yang berarti mereka sedang berkontak primer atau berkontak secara langsung. Contohnya, kita bersama dengan guru ketika kita berpamitan untuk pulang. Sekian presentasi dari kerja tugas kerja kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, beri aplaus dulu, beri aplaus. Nah, siapa? Ya, kalau punya kelompok lain, kalau misalnya punya tanggapan lain, jawaban lain, boleh ditanggapi, boleh bertanya, silakan. Kalau tidak ada, Keisha dan teman bisa kembali. Ada? Iya, tidak ada? Oh, harus kamu angkat tangan jadi boleh kita tanya.
Oke. Ya, sekali lagi aplaus dulu. Oke, kelompok 1 maju. Bagi teman-teman. Selamat pagi. Nah, Kami dari kelompoknya dan memastikan nanti tugas kami. suara besar nanti teman-teman yang di belakang. Vivi, dengar kan tidak? Iya, suara besar laki-laki baru. Hah? Oh, sakit? Iya, jam paksa sudah. Pelan-pelan. Gambar nomor 1 itu seperti yang ada di sini. Gambar nomor Maju 1. ke depan boleh ke teman-teman tidak dengar nanti. Gambar nomor Iya, 1. perhatikan dulu. Gambar nomor 1 tuh termasuk interaksi sosial yang terjadi antara anak. Itu ada seorang berbelanja dengan tujuan dimasak atau dekat dua orang yang saling berinteraksi. Ya, betul. Contoh lainnya seperti misalnya saling berbintang dengan teman. Iya. Gambar kedua itu interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok. Karena gambar tersebut ada seorang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada anak-anak. Lainnya ada guru yang mengajar. Gambar ketiga itu antara terjadi interaksi sosial tanpa kontak karena mereka saling berjabat tangan dan menyambut. Lainnya berupa teman atau orang yang tiba-tiba di jalan. Ya, seperti kami. Ya, oke. Ada yang mau tanggapi kelompok lain? Ya, Kesia mau tanya. Sekretaris dengar, Kesia mau tanya. Sabar Kesia. Teman-teman kelompok 1 juga dengar ya. Kalau misalnya ketua dengan sekretaris tidak bisa menjawab, teman-teman bisa bantu. Oke, Kesia silakan. Di gambar nomor 3 itu ada gambar orang berjabat tangan. Nah, kalian berjabat tangan itu kontak. Nah, kalian melakukan kontak apa? Sudah apa Yusya? Sudah jawab. Bagaimana Kesia? Oke, ya terima kasih. Oke. Kelompok 2 maju. Zelika ini siapa? Ming kah? Oh ya, oke. Ini Bapak Kepala Kampung dan Ibu Wakil Kampung. Ya, silakan. Suara besar jadikan. Teman-teman nanti dengar nanti. Gambar 1 menurut kami itu ada karena gambar data sedang melakukan contoh lain Bapak gambar 2 kami gambar 2 dalam kehidupan kelompok karena gambar melakukan interaksi secara luar atau langsung. Contoh lain kita mendengarkan penjelasan dari guru. Kami ini sosial adalah karena dalam ini langsung yaitu bertatap muka. Contoh lainnya meminta dengan kegiatan. Ya, oke. Kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi? Silakan. Kesia. Yo, Kesia mau tanya.
Kesia agak kuat, nanti teman-teman di belakang dengar. Iya. Kalian bilang kontaknya tuh sekedar maksudnya ya bertatap muka toh. Sedangkan di situ tuh ada kontak lainnya. Kenapa kalian tidak bisa sebutkan? Jadi kurang jelas begitu. Oh, jadi Kesia bilang di situ tuh gambar tuh kan dong tatap muka. Ada kontak lain lagi, tapi kenapa kalian tidak sebutkan? Kurang jelas Kesia bilang. Mungkin mau tanggapi? Sedangkan kontaknya tuh di situ kayak ada dua. Yang kalian sebutkan kita cuma ada tatap muka. Ya. Tapi jelaskan satu kontak lainnya. Jadi di gambar ini ada dua kontak menurut Kesia. Yang tadi kalian bilang tatap muka. Nah, yang lainnya apa? Begitu Kesia? Ya, apa? Apa? Tidak dengar. Tanya Kesia. Jelaskan ke Kesia. Jelaskan ke Kesia. Teman-teman kelompok lain, kalau teman-teman kelompok 2, bantu jawab. Jadi, oke, nih, perhatikan di gambar, perhatikan, Pak Guru lihat, kasih tunjuk. Nah, Kesia bilang, di gambar ini ada dua kontak. Nah, yang tadi kelompok bilang tatap muka. Nah, kontak yang lain, kontak apa? Coba kalian jelaskan. Menurut Kesia bilang begitu. Kelompok 2 silakan tanggapi. Jadi, selain tatap muka, dong bikin apa? Ya, apa? Sampaikan ke Kesia. Bagaimana Kesia? Iya, sudah. Oh iya. Oke, beri aplaus dulu. Oke, yang terakhir kelompok keempat. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar 1 itu gambar di samping ada interaksi sosial yang terjadi antara individu dan individu. Jelaskan alasan kami itu karena hanya ada interaksi antara satu orang, yaitu pembeli dan penjualnya sendiri. Lalu contoh lainnya adalah seperti saya berbicara dengan Meliana. Lalu Meliana merespon begitu. Lalu gambar nomor 2 itu individu dengan kelompok. Kenapa? Karena komunikatornya hanya satu orang, yaitu gurunya, bapak gurunya ini, dan komunikasinya adalah satu peran anak kecil ini yang murid-muridnya ini. Contoh lainnya itu seperti kita sedang berpidato. Kita kan berdiri di depan kita, terus ada banyak orang yang selalu gitu. Kita berang menyampaikan kita kayak pidato sendiri, dan orang-orang yang ada di depan kita itu juga banyak. Itu salah satu dari contoh individu dengan kelompok. Terus gambar ketiga itu interaksi sosial yang mana berupa kontak. Kenapa? Karena mereka sedang bertatap muka dan juga mereka seperti yang tadi yang juga sudah dibawa sama Aga, ketika ditanya kayak itu mereka juga berjabat tangan, sorry mas pidato. Itu termasuk kontak sosial primer. Contoh lain dari kontak sosial primer itu adalah kita sebelum sekolah pasti menyalami orang tua kita kan, kayak sebelum sekolah tuh kayak begitu. Sekian dari kelompok kami. Oke. Beri aplaus dulu. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3. Apakah ada tanggapan? Dipersilakan. Jadi apakah kayak gambar kedua kan kalian ada contoh lain, tapi pengen kita satu contoh lagi dari gambar kedua. Dia minta satu. Kamu kok memaksa sekali gambar apa jadi? Tapi kita peduli. Nah, coba tidak.
Ya, teman-teman kelompok di belakang, Vivi dan teman-teman. Kesia bilang kasih contoh satu lagi untuk gambar kedua. Yang ini nih. Contoh lain lagi apa? Teman-teman. Ayo, Pak Itu mau jawab sana. Berdiri, oke, berdiri. Contoh lain, individu dengan kelompok. Contoh lainnya apa? Bagaimana? Berdiri. Ketua kelompok itu teman dia mau jawab sendiri. Oh. Yang tadi dibaca masih baca. Ya. Oke. Bagaimana bisa sudah? Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing dulu. Iya, LKPD-nya dikumpul. LKPD-nya dikumpul. Ini ada tanya Pak Guru kasih saya kita nggak? Kasih kosong tadi. Oh. Oke. Kelompok ya. Oke. Iya. Satu saja, kumpul yang satunya saja. Iya. Yang satunya tidak usah. Mana lagi yang belum? Kelompok 4. Oke. Satu lagi. Kelompok 3. Ya, oke, semua perhatikan ya. Ya. Sudah? Oke, tulis. Ya, jadi pembelajaran kita tadi tentang pengertian, syarat, tujuan. Nah, sekarang Pak Guru ingin ada yang tanya tadi? Oh, tidak ada. Pak Guru kira ada yang panggil jadi. Oh, di luar. Oh iya. Ya, jadi kesimpulannya adalah pengertian interaksi sosial itu hubungan antara orang yang satu dengan orang banyak atau kelompok. Kelompok dengan kelompok juga. Kemudian tujuan interaksi sosial itu adalah hubungan itu memiliki tujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Baik itu pokok, kebutuhan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Kemudian syarat. Untuk syarat terjadinya interaksi sosial harus dimulai dengan sebuah kontak dan komunikasi. Ya, oke. Di akhir pembelajaran, Pak Guru akan memberikan tes atau evaluasi. Nah, tes yang akan Pak Guru kasih yaitu dalam bentuk TTS. Nah, tampilannya seperti ini. Pak Guru sudah siapkan. Pak Guru akan bagikan kalau misalnya cukup waktu, kalian bisa bawa pulang, kerjakan di rumah. Tapi kalau misalnya waktu cukup, boleh dikerjakan dan dikumpulkan. Kasih ke teman ke belakang. Ambil satu lah. Sudah Kesia pegang itu. Nah, Kesia pegang satu, duanya kasih ke belakang. Duanya. Ini sudah nanti ke bagian. Duanya kasih ke belakang, satunya tinggal. Over di belakang satu. Oh iya, sabar. Nah, kasih ke belakang dua. Ya.
satu tahan, 3-nya ukur ke belakang. Oke, aduh. Ya mungkin masih ada cukup waktu, jadi kalian tulis nama, jangan lupa tulis nama. Tulis nama di atas, tulis nama kalian, kemudian kerjakan, baca soalnya. Jadi kalau misalnya yang mendatar, misalnya nomor 3, berarti soalnya tuh di mendatar. Nomor 3. Yang mendatar itu nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan seterusnya. Baca soal. Kalau sudah silakan kalian isi. Oh sudah, iya kumpul. Mari. Yang sudah boleh kumpul di depan. Ya. Jangan lupa tulis nama ya, jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Ya. Ya. Sudah. Nanti ada buku. Oh, ada pengumuman. Oh, ya. Siap. Tiga menit lagi.
Kalau sudah kamu depan. Taruh di bawah mouse. Dua menit lagi. Joshua sudah kumpul. Vivi, bisa? Format, udah 30 menit ya. Oh iya, iya, aku masuk kamu. Saya sama kakak memori biar kamu 2 jam, 3 jam juga tetap deh. Kami ini 1 JP 40 menit ya, 2 JP 80 menit. Jadi yang diunggah video itu tuh 80 menit. Nanti gabung-gabung saja. Jadi siapa? Berarti yang dari suaranya tinggal saya gabung. Ya, dengan dari situ kan full kan. Iya, full. Satu menit lagi, 1 menit. Satu menit lagi. Iya, silakan. Oke. Bagaimana? Sudah semua? Oh iya. Oke, selesai. Sudah? Oke, waktu selesai. Kumpul depan. Kumpul depan. Taruh di depan kalau mau ke bawah. Oke, kumpul. Udah, kumpul dah. Iya, sudah kumpul. Oh iya, silakan. Iya, kumpul. Oke, kumpul sudah.
Sudah? Mana lagi? Kumpul depan sudah. Taruh. Di Pak Guru meja. Iya, silakan. Cepat, yang belum kumpul. Kumpul sudah. Ayo. Ya, kumpul sudah. Ayo. Sudah. Tinggal ya. Oh, iya, Mereka sip. kan masih ada masih karena tapi kan ada 1 jam PKN toh. Oh, iya. Kemudian tuh biar mereka pamit ya. Oh iya, siap Ibu Guru. Oke, terima kasih Ibu Guru. Oh iya, astaga. Ngasih lagi jadi. Nanti saya kasih ini rekapannya. Oh iya. Tapi hari Rabu mereka ada jam kan. Iya, sip. Ya, makasih Bu Guru. Ya sudah? Sudah kumpul semua? Ya, kumpul sudah. Sudah, kumpul sudah. Ayo. Siapa lagi belum? Sudah, kumpul. Kumpul sudah. Sudah? Ya, kumpul sudah. Sudah? Kumpul sudah. Sudah. Waktu semua habis. Sudah nanti ya. Ya, sudah. Oke. Baik, perhatikan semua. Jadi karena tadi Pak Guru sudah tukar jam PKN dengan jam IPS toh. Jadi IPS harusnya kan siang jam terakhir toh. Nah, Pak Guru masuk jam PKN. Nanti Pak Guru kasih selesai ini tinggal sedikit lagi. Baru kalian istirahat di jam masuk istirahat masih ada PKN 1 jam lagi toh. Nah, nanti kalian istirahat situ. Bisa? Oke, Pak Guru kasih habis ini, semua habis ini. Ya, kita lanjut. Nah, ini hasilnya. Yang tadi kalian kerjain ini dia jawaban. Yes, betul. Nah, itu dia jawabannya. Mungkin kalau ada yang masih ingat jawabannya betul, ya seperti itu. Sudah? Nah, ya syukur puji Tuhan kalau yang benar semua. Stop. Oke. Sudah, Pak Guru lanjut. Nah, oke, jadi baik, perhatikan dulu. Semua habis ini, sedikit lagi. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, nanti hari Rabu, iya toh? Hari Rabu jam berapa? Jam pertama juga? Jam pertama, oh iya. Nanti hari Rabu jam pertama itu kita lanjut materi tentang interaksi sosial. Materi lanjutannya yaitu tentang faktor dan ciri-ciri interaksi sosial. Oke? Nah, oke. Sekian pembelajaran kita di hari ini. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang rasa bosan? Ada yang malas? Pak Guru punya kelas hari ini, pembelajaran kita hari ini. Rasanya bagaimana? Asik. Apalagi? Ya, Pak Guru minta maaf kalau misalnya ada yang mengantuk, ada yang sakit. Mungkin kayaknya tadi yang goyang-goyang tuh kayaknya kurang jos gak apa ya? Nanti Pak Guru ganti goyang lain kah? Bagaimana? Ganti goyang apa? Bento? Oke. Sampai di situ. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, interaksi sosial. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Interaksi sosial punya apa-apa? Kontak, komunikasi,
Iya. Ya, kontak primer dan sebagainya. Pak Guru mau bilang, dengar Pak Guru bilang ini. Pastinya kalian di sini punya kemampuan yang berbeda-beda, betul? Ya. Satu hal yang Pak Guru mau kasih tahu, kemampuan masing-masing orang itu berbeda pastinya. Tapi kalau misalnya dia malas, maka dia punya kemampuan itu tidak akan berkembang. Jadi selemah-lemahnya kita punya kurang di mana, asalkan kalau kita rajin ke sekolah. Ingat itu. Tidak apa-apa, kok tidak bisa itu, tidak bisa ini, teman-teman lain bisa. Oke, tidak apa-apa. Satu kunci utama guru-guru nilai, itu kita punya kehadiran. Jadi kalau kita malas sekolah, kita sudah tidak bisa baca, tidak bisa hitung, terus kita malas sekolah, otomatis kalau kita tinggal di rumah, kita tidak akan tahu apa-apa. Betul? Jadi, jangan pernah merasa minder, masuk sekolah saja, jangan takut. Soal bisa dan tidak bisa yang penting ke sekolah. Oke, itu pesan yang Pak Guru sampaikan di hari ini. Nah, sebelum pelajaran kita diakhiri, Pak Guru minta satu orang pimpin kita dalam doa. Mungkin laki-laki. Oh, di sini ada seksi kerohanian. Ada pakai piket? Ada. Hari ini siapa piket? Siapa? Kesia? Iya. Oke, Kesia pimpin doa. Ya, perhatikan. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar ibadah. Terima kasih telah menyertai kami dari awal pembelajaran hingga selesai. Dan juga sertai Pak Guru Marlis yang telah mengajari kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, sedikit doa kami. Dan nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih juga anak-anak. Selamat pagi. Ya, oke. Ya sudah, kalian boleh istirahat.